Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah kajian Rumah Sakit Bayangkara yang kami hormati, sebagaimana yang kita tahu, sekitar 25 hari lagi ya, 26 atau 25 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang amat mulia, bulan yang akan menjadi multiplier, bukan multiplayer ya, multiplier, menjadi pengganda dari seluruh amal-amal yang akan kita lakukan. Jadi bagi yang biasa main game pasti ada saat-saat tertentu di mana seorang player, seorang pemain itu mendapatkan kesempatan untuk menggandakan hasil dari apa yang dia lakukan. Misalkan menanam pohon atau bertarung dengan musuh, misalkan dalam game ini, masih ada suatu saat di mana player tersebut akan mendapatkan hasil yang lebih dari apa yang dia lakukan. Yang biasanya misalkan bertarung dengan musuh nih, biasanya mendapatkan 10 koin. Ada saat-saat tertentu di mana bertarung dengan musuh itu akan mendapatkan 50 koin. Begitu pula dengan menanam pohon atau membangun kota gitu misalkan ya. Ini karena saya dulu itu suka main game sebelum mondok suka main game, jadi contohnya ke game. Begitu pula dengan menanam pohon, membangun kota, itu ada saat-saat tertentu di mana hal yang dilakukan itu lebih cepat. Misalkan menanam pohon itu berbuahnya dalam waktu setengah jam, ternyata cukup dengan waktu 2 menit saja sudah berbuah, bahkan lebih banyak daripada biasanya. Nah, gampangnya meskipun tidak bisa kita samakan begitu saja ya, gampangnya Ramadan itu seperti itu. Jadi di Ramadan nanti amal-amal kita itu akan dilipat gandakan. Zikir kita akan berlipat ganda, tilawah kita akan berlipat ganda pahalanya. Salat kita akan dinilai lebih oleh Allah. Jadi sangat rugi sekali jika kita tidak memanfaatkan Ramadan sebagai sarana untuk memperbanyak amal kita. Nah, namun sebagaimana yang kita ketahui, tidak semudah itu ternyata. Beribadah berlama-lama, memanfaatkan waktu Ramadan, ngecos ketika Ramadan, itu ternyata tidak semudah itu. Butuh latihan untuk menyambutnya. Sebagaimana guru, tidak mungkin guru itu dapat mengajar matematika atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan baik kepada murid-muridnya jika tidak belajar sebelumnya. Tentara, tidak mungkin seorang tentara itu dapat push up hingga puluhan kali atau bahkan ratusan kali jika tidak dilatih sebelumnya. Mungkin pertama kuat 50, besok naik lagi kuat 70, besoknya lagi naik menjadi 100. Tidak mungkin langsung sekali push up, pertama kali nih push up langsung dapat push up 300 kali, itu tidak mungkin. Begitu pula dengan yang lainnya. Dengan mungkin nelayan atau petani dan semuanya. Jadi memang butuh latihan untuk dapat mengoptimalkan suatu hal yang akan kita lakukan. Begitu pula dengan Ramadan. Jika kita Ramadan tidak berlatih untuk beribadah berlama-lama, ya nanti di Ramadan kita bakal kalah. Gitu. Maksudnya kalah adalah hari pertama kedua ngejos gitu ya. Hari ketiga masih kuat, minggu pertama masih ada lah baterainya, minggu kedua sudah mulai turun, sehingga kemudian fenomena yang terjadi yang saya rasa hampir dialami oleh seluruh
aneh ya, seluruh tempat gitu. Hari pertama itu pasti menjadi hari paling banyaknya jamaah dalam masjid, tarawih, sholat gitu. Tapi kian hari kian berkurang. Di akhir itu malah sedikit. Padahal justru kesempatan untuk mendapatkan pahala paling banyak itu ya di akhir itu. Ya meskipun ternyata sekarang banyak sekali masjid-masjid yang alhamdulillah menyediakan fasilitas i'tikaf, hingga kemudian masjid kembali ramai di 10 hari terakhir. Nah, jamaah rumah sakit Bayangkara yang kami hormati, kita harus berlatih dari sekarang. Kita harus berlatih untuk beribadah berlama-lama. Bagi yang nggak kuat sholat duha 8 rakaat sehari, ya dilatih dari sekarang sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat sehari. Hingga kemudian ketika Ramadan dapat dengan mudah menambahnya dan akan bertahan sampai akhir Ramadan karena sudah terlatih. Bagi yang tahajudnya biasanya 3 rakaat, ya kalau ingin ditambah ya dari sekarang. Jadi dari sekarang ditambah 3 rakaat, tambah 2 rakaat, misalkan tahajudnya 4 rakaat, witirnya 1 rakaat, atau tahajudnya 2 rakaat, witirnya 3 rakaat. Hingga kemudian di Ramadan bisa bertambah juga ibadah kita. Begitu pula dengan zikir-zikir harian, tilawah Qur'annya yang biasanya sehari hanya 4 halaman, ya dari sekarang ini dilatih untuk memperbanyaknya gitu, dipaksa. Karena jika tidak, nanti di Ramadan yang justru akan banyak sekali pahala-pahala bertebaran, malah tidak akan kita bisa manfaatkan dengan baik karena tidak kita latih sejak awal. Padahal ya, beribadah berlama-lama itu adalah tuntunan para nabi. Iya. Jadi kalau kita baca Al-Quran terus kita coba untuk menggali pesannya, nggak usah dalam-dalam, di permukaan saja itu sudah kelihatan. Oh ternyata Masya Allah, Nabi ini berlama-lama dalam beribadah pada Allah. Nabi ini juga berlama-lama dalam beribadah pada Allah gitu. Salah satu contohnya adalah Nabi Musa. Jadi suatu hari Allah bertanya pada Nabi Musa. Nabi Musa memang mendapatkan keistimewaan bisa berbicara langsung dengan Allah. Makanya julukannya Musa itu Kalimullah. Kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa ya berbicara gitu. Dengan pembicaraan. Kallamallahu Musa taklima. Suatu hari Allah bertanya pada Nabi Musa ketika Nabi Musa sedang menggenggam tongkat. Allah berkata, ini termaktub di surat Toha insyaallah. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang sedang kau pegang dengan tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qol hiya asai, ini tongkatku ya Allah. Sebenarnya udah cukup kan? Allah cuma nanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, itu apa sih yang ada di tangan kananmu? Sebenarnya jawaban hiya asai, gitu aja sudah cukup. Ini tongkatku ya Allah. Tapi kemudian Musa menambah jawabannya. Nabi Musa alaihissalam menambah jawabannya. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, yang aku sebentar ya, tak tutup pintu dulu soalnya hujan, takutnya suaranya mengganggu. Qal atawakka'u 'alaiha hiya asaya atawakka'u 'alaiha, ini tongkatku dan aku bertumpu dengan tongkat ini. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dengan tongkat ini pula aku merontokkan dedaunan untuk menggembala kambingku. Jadi untuk menggembala kambing, merontokkan dedaunan gitu. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan
Dan dengan tongkat ini juga aku melakukan banyak hal lainnya. Jadi Allah tanyanya itu benda apa, tapi Nabi Musa alaihissalam itu menjawab sekaligus dengan fungsi-fungsinya. Jadi Nabi Musa ingin berbicara banyak pada Allah itu. Dan kemudian ada yang menyimpulkan bahwasanya itu adalah cara Musa untuk berlama-lama berbicara dengan Allah. Itu cara Nabi Musa untuk berlama-lama berbicara dengan Allah. Itu dengan mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya tidak ditanyakan. Itu berlama-lamanya versinya Nabi Musa. Ada versi Nabi yang lain. Versi Nabi Nuh misalkan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dalam surat Al-Ankabut insyaallah ya. Nabi Musa itu Allah ceritakan diutus di kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa berarti? 950 tahun. Dakwah 950 tahun. Selama apa itu? Lama banget. Berlama-lama berdakwah adalah jalannya Nabi Nuh. Qala inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku itu sudah menyeru kaumku siang dan malam dan siang, lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi aku belum nemu orang yang enggak lari ketika aku dakwahi gitu. Yang enggak menjauh ketika aku dakwahi. Aku belum nemu orang yang seperti itu. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi Nabi Nuh itu cerita kepada Allah 950 tahun itu dia ngapain aja. Aku itu sudah dakwah terang-terangan. Aku juga sudah a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku sudah terang-terangan dan tadi kan terang-terangan. Terus kemudian secara rahasia. Jadi ada yang kemudian mendapatkan cerita menarik. Awalnya Nabi Nuh itu terang-terangan gitu ya, terang-terangan. Tapi kemudian dari banyak orang itu Nabi Nuh mendapatkan penolakan. Tapi dia merasa ini kayaknya ada yang tertarik nih. Kayak kita misalkan ngajar kita kan juga tahu ada murid yang tertarik dengan subjek pelajaran kita atau tidak. Nah, Nabi Nuh itu kemudian setelah dakwah terang-terangan, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Dia mendatangi orang yang kayaknya tadi itu ketika berkumpul, ketika dia dakwah terang-terangan, kayaknya si A itu tertarik deh dengan dakwah ini. Maka dia datangi wa asrartu lahum israra. Dia dakwah secara sembunyi-sembunyi, mendatangi personal. Jadi siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, segala cara sudah dilakukan. Luar biasa, dan itu berlangsung selama 950 tahun. Bersabar, berlama-lama berdakwah. Itu adalah jalan yang Nabi Nuh tempuh untuk berlama-lama dengan Allah, berlama-lama di jalan Allah. Begitu pula dengan Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu sebagaimana kita ketahui adalah seorang nabi yang sangat kaya. Nabi yang sangat kaya, kemudian Allah uji. Awalnya hartanya sangat banyak, punya kebun di mana-mana, punya ternak di mana-mana, istri dan anak-anaknya rukun, banyak juga. Tapi ternyata Allah uji Nabi Ayub dengan ujian sakit. Bahkan ada yang bilang sakitnya tuh dagingnya terkelupas gitu, sampai kemudian
kelihatan tulangnya gitu. Meskipun cerita ini juga banyak ditolak, karena ya masa sih seorang nabi yang harusnya menjadi obat di kaumnya malah seperti itu gitu. Jadi cerita ini ditolak gitu, banyak yang menolak juga. Tapi yang kita pahami bersama bahwasanya Nabi Ayub itu diuji Allah dengan ujian berupa sakit. Ada yang bilang sakitnya 7 tahun. Sakit 7 tahun itu lama nggak? Lama ya, lama banget. Ada juga yang bilang bahwasanya sakitnya itu 18 tahun. Oh, itu lebih lama lagi itu. Padahal kita sakit seminggu saja itu sudah tidak betah, sakit sebulan apalagi ya. Tapi Nabi Ayub sakit selama itu. Ketika kemudian istrinya bilang, "Hei Nabi Ayub, engkau itu seorang nabi, engkau kekasih Allah. Ya mbok minta ke Allah. Minta ke Allah buat disembuhkan. Apa salahnya? Biar disembuhkan sama Allah." Tapi kemudian Nabi Ayub memberikan respon yang luar biasa. Kata Nabi Ayub begini, kurang lebih begini, aku itu sudah dikasih sehat sama Allah selama 70 tahun. Sudah dikasih nikmat yang luar biasa selama 70 tahun. Sudah bersenang-senang demikian banyak selama 70 tahun. Tapi masa sakit baru segini saja saya sudah minta disembuhkan, ya malu lah gitu. Ini Nabi Ayub itu gimana ya? Malu mungkin. Ya malu minta kesembuhan karena sudah dikasih nikmat yang banyak sebelumnya. Sabar berlama-lama sakit karena malu pada Allah. Itu adalah jalan yang Nabi Ayub tempuh. Jadi berlama-lama bersabar dalam sakit itu adalah jalan yang Nabi Ayub tempuh untuk untuk mengungkapkan ekspresi syukur kepada Allah bahwasanya sudah diberi kesehatan selama sekian puluh tahun. Itu adalah jalan yang Nabi Ayub tempuh. Ada juga Nabi Yusuf juga. Jadi karena suatu fitnah ya, mungkin tahu semua kan ceritanya. Karena suatu fitnah, Nabi Yusuf itu difitnah oleh istrinya penguasa. Bahwasanya Nabi Yusuf itu hendak melakukan sesuatu yang tidak pantas kepadanya. Padahal hal yang terjadi adalah kebalikan dari itu. Faktanya adalah istri dari penguasa itulah yang menginginkan untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan Nabi Yusuf. Tapi karena suatu fitnah, kejadiannya dibalik, faktanya dibalik, hingga kemudian Nabi Yusuf lebih memilih untuk masuk penjara. Jadi yang pengen masuk penjara itu ya Nabi Yusufnya itu. Di Al-Quran di surat Yusuf dijelaskan bahwasanya Nabi Yusuf itu lebih memilih penjara daripada kemudian harus menjalani hari-harinya seperti biasa. Karena apa? Karena hari-harinya seperti biasa itu banyak godaannya. Dia dengan cerdas menganalisa setelah kejadian itu, oh ini bahaya ini kalau kayak gini terus gitu, bahaya, bisa-bisa satu saat saya akan diginikan lagi gitu. Mungkin seperti itu. Hingga kemudian Nabi Yusuf lebih memilih penjara dan dia berdoa pada Allah agar dimasukkan penjara saja gitu. Agar di penjara itu terhindar dari fitnah-fitnah yang Nabi Yusuf takut itu justru akan menjerumuskannya suatu saat. Nah, daripada itu terjadi, Nabi Yusuf memilih untuk masuk penjara saja. Karena di penjara pasti tenang, pasti tidak akan ada godaan-godaan seperti itu. Tidak akan ada godaan karena ya masa mau digoda di penjara gitu. Sedangkan di penjara kan juga banyak orang tuh. Jadi kalau digoda di sana pasti ketahuan siapa penggodanya. Makanya Nabi Yusuf lebih memilih di penjara. Mengenai masa tahanan Nabi Yusuf, saya kurang tahu pastinya. Ada yang bilang 3 hingga 9 tahun,
ada yang bahkan bilang lebih dari itu. Tapi yang jelas Nabi Yusuf di penjara dan itu lama. Berlama-lama memilih tempat yang gak enak agar lebih dekat dengan Allah adalah jalan yang Nabi Yusuf tempuh untuk berlama-lama dengan Allah. Kayak kita nih besok Ramadan ya. Lebih enak mana? Kasur di rumah atau dinginnya plesteran di masjid? Pasti lebih enak kasur di rumah. Tapi kalau kita lebih memilih kasur di rumah, ya kita nggak bisa. Berarti kita nggak meniru jejak Nabi dong. Padahal Nabi Yusuf lebih memilih tempat yang gak enak agar dia bisa bersama dengan Allah, bisa fokus beribadah pada Allah, bisa menata hati. Nah, kisah lainnya, tentu saja kisahnya Nabi Muhammad SAW yang seringkali ditemukan sahabat beribadah sepanjang malam. Suatu hari Nabi Muhammad SAW itu tahajud sepanjang malam, tapi yang dibaca cuma satu ayat. Yang dibaca itu cuma satu ayat, diulang-ulang. Kemudian sahabat heran, Abu Dzar kalau nggak salah ya, bertanya, ngapain Rasulullah kok jenengan itu mengulang-ulang satu ayat dalam sholat malam? Ya, aku mengulang satu ayat ini untuk memintakan ampun kepada kaumku. Dan juga banyak sekali cerita Nabi Muhammad itu berlama-lama gitu ya dalam ibadahnya. Sampai kemudian sahabat-sahabat yang menyertainya pun kepayahan mengikuti jejaknya Rasulullah. Kayak Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, apa Ibnu Abbas ya, saya lupa. Ketika kemudian nututi Rasulullah sholat, ternyata di tengah jalan punya perasaan ingin meninggalkan Rasulullah karena saking panjang sholatnya. Ini berlama-lama beribadah sholat itu adalah jalan yang Rasulullah tempuh untuk beribadah pada Allah. Padahal Rasulullah di hari-harinya itu sangat padat sekali. Jadi dia berdakwah, berkeliling kaum gitu ya, di kaumnya berkeliling untuk berdakwah, terus berkeliling ke istri-istrinya, karena diceritakan bahasanya Rasulullah tiap hari itu senantiasa mengunjungi seluruh istrinya di hari-hari biasanya ya, bukan hari-hari perang atau hari-hari apa gitu. Tapi diceritakan Rasulullah selalu mengunjungi istri-istrinya semuanya tiap hari, terus berdakwah, mengajari sahabatnya, menyelesaikan permasalahan. Sibuk sekali siangnya itu, tapi malamnya malah Rasulullah gunakan untuk beribadah pada Allah, dan itu sering sekali. Nah, jemaah kajian Rumah Sakit Bayangkara yang semoga Allah muliakan dan semoga Allah teguhkan. Jadi begitu, mari kita teladani nabi-nabi kita, terlebih nanti di saat Ramadan. Kita coba paksa diri kita latih dari sekarang untuk memaksa diri sedikit demi sedikit agar nanti ketika Ramadan kita dapat benar-benar memanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah. Bagaimana dengan saya yang kerja, Ustaz? Misalkan begitu ya. Saya kerja supir misalkan. Kemudian tidak bisa lama-lama di masjid, atau saya kerja sebagai guru, tidak bisa lama-lama di masjid, atau saya kerja sebagai tenaga kesehatan yang harus standby di rumah sakit. Loh, sebenarnya bekerja itu juga ibadah. Kalau memang niatnya kita benar, bekerja itu juga ibadah. Luar biasa sekali ibadah dengan bekerja itu. Maksudnya bekerja juga kita niatkan sebagai ibadah pada Allah. Dengan pekerjaan ini saya bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga, agar keluarga saya bisa beribadah pada Allah dengan tenang. Itu ibadah yang luar biasa sekali. Tapi kan bisa toh disambi. Misalkan supir itu disambi dengan zikir ketika nyupir, sholawat atau istighfar, atau memurojaah hafalannya gitu. Misalkan supir tersebut punya hafalan atau tenaga kesehatan, sembari mendampingi pasien misalkan sambil dibacakan Al-Quran gitu.
atau guru. Misalkan kemudian dengan bekal-bekal ilmu agamanya yang bahasa Indonesia misalkan, juga memasukkan pelajaran agama sedikit-sedikit ke subjek pelajaran yang dia ajar, itu juga bisa kan. Misalkan guru bahasa Indonesia dengan storytelling menceritakan kisah-kisahnya Rasulullah atau kisahnya para sahabat, atau guru matematika dengan kemudian mencoba menghitung ayo anak-anak kita berhitung nikmat Allah apa saja yang Allah berikan pada kita hari ini. Itu insya Allah sangat mudah sekali untuk dilakukan. Maksudnya pemberian materinya ya, bukan ngitung nikmatnya, karena ngitung nikmat itu susah. Bahkan Allah sendiri bilang, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ngitung nikmat-nikmat Allah, setelah kalian itu nggak akan mampu menghitungnya. Seperti kita mendapatkan nikmat Allah, memiliki akal gitu. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya terima kasih Allah, neuron otak saya sudah tersambung 50% gitu. Terima kasih Allah, otak tengah saya berfungsi dengan sempurna. Terima kasih Allah, otak kanan saya memproses data dengan begitu cepat. Itu kan tidak seperti itu. Bahkan mungkin kita juga selama hidup belum pernah bersyukur sudah Allah berikan nikmat berupa akal yang luar biasa. Begitu pula dengan mata. Terima kasih Allah, saya bisa melihat. Padahal tidak sederhana itu. Dalam mata itu ada banyak sekali mekanisme kerja otot, ada kerja retina, pupil, iris, dan lain sebagainya. Kita tidak mampu untuk menghidup itu semua. Jamaah kajian Rumah Sakit Bayangkara yang semoga Allah berikan kesempatan bagi kita untuk semakin meningkatkan ibadah kita di Ramadan. Mari dari sekarang kita coba untuk memaksa untuk berlatih ya, agar nanti ketika Ramadan kita dapat mengikuti jejak-jejak para nabi kita dalam Al-Quran yang beribadah berlama-lama kepada Allah, meskipun bentuk ibadahnya lain-lain, seperti Rasulullah yang dengan sholatnya atau dengan dakwahnya, Nabi Nuh dengan dakwahnya, Nabi Ayub tadi dengan sakitnya ya. Kita nggak berharap ya kalau kita nanti Ramadan jangan sampailah kita sakit gitu. Nabi Musa dengan berlama-lama berbincang pada Allah, kita bisa melakukannya dengan berlama-lama bertilawah Al-Quran. Terlebih yang sudah memiliki hafalan, ya jangan sampai hafalannya nanti seluruhnya tidak terulangi dalam Ramadan. Misalkan punya hafalan 5 juz, jangan sampai 5 juz tersebut tidak termurojaah dalam Ramadan nanti. Kalau bisa hatam, tilawah hatam, tapi murojaah dengan mungkin bisa terulangi. Karena sangat rugi sekali kalau kita melewatkan Ramadan, ternyata hafalan kita tidak terulangi sebenarnya. Baik jamaah kajian Rumah Sakit Bayangkara yang Allah muliakan, demikian kajian singkat ini. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dari tadi benar-benar dapat menjadi petunjuk, khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi jenengan semua, untuk lebih menguatkan hati untuk beribadah pada Allah dengan lebih, khususnya di bulan Ramadan nanti. Jika ada lebihnya itu dari Allah, tapi jika ada salah ucap kata, apalagi salah nukil ayat, itu datanya dari saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.